Semangat pagi. Haleluya, kita kembali berjumpa dengan suatu kebenaran yang akan mengingatkan kita kembali apa yang dilihat Tuhan di dalam judul renungan kita pada hari ini. Diambil dari kitab Matius 9 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, dalam pengiringan kita kepada Yesus, ini akan memberikan suatu perjalanan. Apa motivasi hati kita dalam mengiringi Dia? Tadi kita baca di kitab Matius bicara tentang orang lumpuh disembuhkan. Orang lumpuh itu digotong oleh 4 orang. Di dalam Markus 2, waktu mereka datang ke rumah itu sudah penuh sesak. Bagaimana Yesus sedang mengajarkan kebenaran. Dan 4 orang itu naik ke atap. Lalu mereka buka atapnya, mereka turunkan orang lumpuh itu. Di tengah-tengah Yesus sedang berbicara kepada orang banyak tersebut. Dan Yesus sangat menghargai ketulusan dari teman-temannya. Percaya mereka kepada Dia bahwa Yesus bisa menyembuhkan temannya yang sedang lumpuh itu. Tetapi yang menarik, Bapak Ibu, dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sehingga ada pertentangan dari orang-orang yang di sekitar itu teristimewa, ahli-ahli Taurat itu. Di ayat selanjutnya, Matius 9 ayat 3, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Dalam perjalanan kita mengiring Yesus, kita harus ingat, kita harus memiliki dasar iman percaya kita kepada Yesus. Iman itu bukan bicara tentang sesuatu yang kita harus dapatkan. Iman bukan bicara tentang keselamatan. Kalau iman bicara tentang sesuatu yang kita harapkan, maka kita akan berdoa seperti ini, Bapak Ibu. Saya percaya dengan iman bahwa segala yang saya pegang ini berhasil dan sukses. Saya percaya bahwa dia akan jadi jodoh saya. Wow. Kalau kita bicara tentang iman hanya untuk berfokus kepada diri sendiri, tolong kita koreksi. Iman adalah sesuatu yang sudah Yesus kerjakan, yang sudah Yesus lakukan. Dan kita tetap percaya bahwa pengorbanannya di kayu salib itu sudah cukup bagi kita. Dan bahwa kita yang orang berdosa ini sudah dipulihkan, sudah ditebus. Makanya waktu Yesus melihat orang lumpuh itu, Dia bilang, "Dosamu sudah diampuni. Percayakah engkau?" Lalu ayat berikutnya dikatakan kepada ahli-ahli Taurat dan semua orang-orang yang mendengar itu, "Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Inilah suatu perjalanan iman kita kepada Tuhan. Kalau dasar iman kita kepada Yesus, percayalah, Tuhan melihat kondisi keadaan kita. Apakah sedang terpuruk, apakah sedang kondisi sakit, atau kita mengalami segala persoalan, Dia ada di dalam kehidupan kita. Saat kita mengerti akan itu, kita tidak terintimidasi dengan kehidupan kita. Memang saya sudah orang berdosa, memang saya begini harus, atau mengeluh dengan kondisi ini. Tapi percayalah, di kayu salib itu, kita yang hina sudah dipulihkan. Kita yang sudah berdosa sudah diampuni dosanya. Tetap percaya apapun yang terjadi,
karena Dia melihat motivasi hati kita dalam menjalankan kehidupan ini. Akan tertulis, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Di Lukas 18 ayat 8b. Tuhan melihat hati dan memberi upah kepada kita yang percaya dan bersungguh hati kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.